Bersama berkolaborasi, wujudkan mimpi. Kurikulum merdeka, kita ujung tombaknya. Guru penggerak angkatan 10, berpikir kreatif, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sriyanti, calon guru penggerak angkatan 10 SDN 1 Brunei Timur, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Pondok. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Nova Dwi Astuti. Beliau adalah guru SDN 1 Brunei Timur, mengajar di kelas 1. Assalamualaikum Bu Nova. Baik, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah ya Bu. Baiklah, hari ini kita akan mengadakan percakapan mesra observasi, di mana nanti saya akan mengamati pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nanti saya akan berperan sebagai supervisor, dan saya akan mensupervisi kelas Ibu. Tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa hari ini kita lakukan percakapan mesra observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti? Baiklah Bu, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu dengan menyimak video yang ditampilkan di layar, peserta didik dapat membaca suku kata yang berawal dari huruf B, serta peserta didik dapat menuliskan namanya sendiri. Ya, jadi melalui video Ibu nanti akan mengetahui siswa dapat membaca suku kata yang diawali huruf B. Lalu anak-anak peserta didik itu akan bisa menuliskan namanya sendiri ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan aspek pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Aspek yang harus dikembangkan oleh anak yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, siswa harus belajar dengan aktif, lalu siswa harus percaya diri ketika dia maju ke depan kelas, di depan teman-teman dan gurunya. Lalu ketika pembelajaran harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh ya, ketika anak-anak maju ke depan, dia harus percaya diri dengan menyebutkan nama mereka sendiri. Ya, jadi aspek pengembangannya tadi ada aspek pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu ya. Nah, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nantinya, mungkin dari segi strategi, model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya. Oke. Baiklah, adapun model pembelajarannya yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini yaitu harus sesuai dengan kemampuan anak, dengan pengelompokan anak. Jadi ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Lalu pembagian kelompok ini pun tidak sembarangan ya Bu ya. Jadi pembagian kelompok ini harus sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan anak seperti itu. Lalu metodenya pun yang saya gunakan yaitu ada metode penugasan dan metode tanya jawab. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membuat siswa menjadi lebih aktif. Ya, jadi tadi sudah disebutkan tadi rancangan pembelajarannya ada penugasan, ada tanya jawab, dan juga video pembelajarannya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Adapun media pembelajaran yang digunakan, yang pertama pastinya yaitu media video. Saya menggunakan proyektor, saya menggunakan PowerPoint, lalu ada LKPD, ada laptop, pembacaan buku, dan yang pasti ada buku panduan untuk guru. Iya, bermacam-macam nanti ada medianya ya Bu ya. Kira-kira Bu nih, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa? Rencananya saya akan masuk di jam pertama di kelas 1B dan pada hari Selasa. Ya baik Bu, nanti di hari Selasa saya akan datang ke kelas Ibu
Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas nantinya ya. Nah, nanti setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi ya, yang nantinya akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Bagus. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Jadi saya mendapatkan gambaran bahwa media yang saya gunakan nanti yaitu harus strategi, dan saya akan menggunakan dan mempersiapkannya dari sekarang. Ya, persiapan dari sekarang. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia menemani saya dalam percakapan pra-observasi. Sampai berjumpa nanti di kegiatan observasi kelas. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi nanti di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingat ya, kita berdoa belajar dulu ya. Oke Iqbal. Siapa yang hari ini temannya tidak hadir? Iya. Ada yang mana? Oke, rapi-rapian. Nah, aku mau tanya, siapa yang ingat keyakinan kelas kita? Tidak boleh pakai tangan di dalam. Tidak boleh ngomong sembarangan. Kalau ada yang buang sama sembarangan, konsekuensinya apa ya? Tepuk semangat. Ulang, tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, sekarang coba bagaimana perasaannya hari ini? Senang, bahagia, dan sedih? Kenapa ada yang sedih? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Oke, kenapa sedih? Kenapa? Karena nggak pulang-pulang. Relaksasi dulu. Tangan di atas meja. Tangan di atas meja. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Ulang, tarik nafas. Keluarkan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Setelah kita relaksasi tadi, bagaimana perasaannya? Sudah lega belum? Kalau di sekolah itu harus fokus belajar, nggak boleh marah-marah, nggak boleh berantem, supaya ilmunya masuk ke dalam otak. Jadi harus fokus, harus bahagia, harus senang. Bisa? Nggak boleh marah-marah lagi, harus bahagia. Ketika berangkat ke sekolah harus bahagia. Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, agar peserta didik dapat melafalkan huruf yang berawal dari ba, b. Yang kedua, agar peserta didik dapat menuliskan namanya sendiri. Siapa yang sudah bisa menulis nama sendiri? Siapa yang belum bisa? Siapa yang belum bisa tulis nama? Albert belum bisa. Siapa lagi? Bagas belum bisa. Rio bisa tulis nama dewe? Bisa. Faisal bisa. Samu oke bisa. Siapa yang sudah hafal
belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini kalian dapat menghafalkan huruf. Rapi-rapi ya. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, konsentrasi. Sekarang semuanya lihat ke layar depan. Membaca suku kata yang diawali dengan B dan menulis nama sendiri. Duk, duk, duk. Pernahkah kalian mendengar suara duk, duk? Biasanya apa yang berbunyi duk, duk? Apa yang kalian lihat pada gambar di atas? Menurut kalian, apa isi ceritanya? Mari kita simak cerita. Depan. Kita bermain games dulu ya. Sudah siap? Nanti yang bisa maju ke depan. Belum. Nanti. Ada berapa soal di depan? Kita buka yang pertama. Ting. Kata yang berawal dari huruf B. Ayo, yang mana? Baja, biola, bunga, bebek. Maju yang mana? Yang mana? Iya, ulang ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Sriyanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya masih ditemani Ibu Nova Dwi Astuti sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Nova. Waalaikumsalam, Bu. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nova terkait dengan jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan dengan tujuan melakukan evaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah berlangsung? Awalnya tuh tegang, Bu, deg-degan, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Nah, baik, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahapannya, pertama saya membuat rencana pembelajaran, lalu saya membuat RKPD, dan pengembangannya pun ada dua, Bu. Saya yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Jadi untuk apa? Yaitu untuk membuat siswa menjadi lebih aktif dan siswa menjadi percaya diri, Bu, ketika dia masuk kelas kan, dan dapat menyebutkan namanya sendiri seperti itu, Bu. Apakah di kelas Ibu sudah melakukan pembelajaran yang mencerminkan diferensiasi konten, proses, dan metode? Nah, menurut Ibu bagaimana? Alhamdulillah sudah dilakukan semua, Bu, tapi masih ada beberapa kekurangan. Kira-kira apa kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Jadi ketika pembelajaran itu tuh ada beberapa siswa yang tidak aktif dan dia itu tidak ingin terlibat dalam pembelajaran seperti itu. Menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Apa karena kurang aktif? Kenapa dia kurang aktif dan tidak mau ikut terlibat dalam pembelajaran Ibu? Mungkin ya Bu ya, dalam pembelajaran kelompoknya terlalu banyak dan kurang pendekatan, Bu, dan tidak sesuai dengan nilai bakat anak seperti belajar anak kan yang susah, Bu, ada audio, visual. Jiji bang kesempatan main HP. Masih ya? Kita main nanti. Rencana kedepannya itu pada saat nanti ke depan akan menyesuaikan dengan gaya belajar dan kedalaman anak. Ada yang dengan gaya belajar visual, audio, dan kinestetik ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan akan terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi daripada yang kemarin. Saya tunggu cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum ada, Bu, tapi insya Allah akan dilaksanakan secepat mungkin. Baik Ibu, terima kasih untuk umpan balik dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi. Mungkin Pak Bagus akan menambahkan memberikan umpan balik kepada Ibu. Kepada Pak Bagus, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Sriyanti. Tadi sudah dilakukan percakapan ya, tentang pasca observasi dimana kemarin sudah dilakukan perang, terus kemudian beberapa sudah dilakukan penyelidikan di kelas, itu dari observasi dari Bu Sriyanti, dan sesungguhnya ternyata masih ada siswa yang belum aktif. Mungkin tadi sudah dibilang Bu Bapak, bagi kelompoknya mungkin kalau banyak atau mungkin bisa juga dengan gaya belajarnya. Nah, dari situ akhirnya Bu sendiri sudah bisa memperkirakan nanti ke depan gaya belajar murid itu memang harus diteliti dulu, diobservasi dulu seperti apa mereka maunya. Nah, jadi ke depan nanti bisa jadi anak-anak bisa lebih aktif. Mungkin anak-anak bisa lebih banyak ke kinestetik mungkin, atau ada juga yang kepengen itu dari itu sambil bergerak kanan bergerak kiri ya. Anak-anak kelas 1 lumayan aktif untuk bisa diajak belajar itu memang benar pendekatan dari guru. Yang penting itu bagaimana semoga sukses ke depannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Bagus. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dengan percakapan pra-observasi,
lalu kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi bersama Ibu Nova dan pendamping praktik saya Bapak Badis. Terima kasih yang sebanyak-banyak kepada Ibu Nova dan Bapak Badis. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.